membawa ke dalam hadirat-Mu. Haleluya, Yesus. Haleluya, ini sembah kami, Yesus. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya, haleluya Tuhan, kami membawa hidup kami, Kau baik, Kau Allah yang baik. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami rindu muliakan nama-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, selamanya. Haleluya, selama-lamanya Engkau kami tinggikan Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, haleluya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan.
hari ini Tuhan, kami boleh kembali Tuhan Yesus beribadah Tuhan Yesus di Theophilus yang ada Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk setiap pertolongan Tuhan di setiap musim kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau selalu ada, Engkau selalu hadir Tuhan Yesus. Tuhan, sore hari ini kami mau kembali Tuhan menaikkan ucapan syukur kami, menaikkan setiap sembah kami Tuhan Yesus. Di dalam penyembahan kami Tuhan, kami menyatakan Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau memperdulikan kehidupan kami Tuhan, Engkau bahkan mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, kami mau meletakkan ibadah kami Tuhan pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Apabila ada kuasa yang tidak berkenan Tuhan, kuasa jahat tidak mengganggu Tuhan Yesus, kami tolak, kami tengking hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh-Mu Tuhan yang bertata di atas pujian kami, Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus yang menaungi ruangan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji, membesarkan nama-Mu, bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tetap berdiri ya teman-teman. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya kalau sore hari ini ya didukung dengan cuaca yang mungkin tidak mendukung, tapi saya percaya teman-teman mempunyai kerinduan yang begitu dalam untuk kita boleh menghampiri Dia, Tuhan yang besar dalam setiap kehidupan kita. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami. Amin Tuhan. Namun Kau yang terindah.
Puji Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kekuatan, amin. Untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama rohmu, bersama rohmu. Ku pasti menang, ku pasti menang. Haleluya. Tinggi namamu dipuji. Hormat, kemuliaan, sorak-sorai, haleluya, dengan senang hati, Raja keagungan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau selalu megang kehidupan kami Tuhan. Pencobaan, amin, amin, melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama rohmu, bersama rohmu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji. Hormat, kemuliaan, sorak-sorai, sorak, haleluya, dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, namamu dipuji, hormat, kemuliaan, haleluya Tuhan. Kami membawa sorak kami Tuhan dengan segenap hati, amin. Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, haleluya, haleluya Tuhan. Saya persilakan teman-teman bisa duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu hidup kami ada di dalam genggaman-Mu. Kau tahu isi hati kami Tuhan. Kau tahu apa yang kami butuhkan. Kau tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkau Bapa yang kekal. Amin. Haleluya Yesus. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku.
pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan. Layak aku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Saya undang teman-teman bisa bangkit berdiri. Kau beri aku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Kau Bapa yang kekal, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Kau selalu ada bagiku. Kau selalu ada. Kau selalu ada. Sekali lagi kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Menaikkan setiap ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Itu semua karena Tuhan, campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkatalah atas kami Tuhan Yesus, pimpin ke hamba-Mu ini ya Tuhan, yang akan membawa kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami sama-sama boleh mengerti dan kami boleh sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, inilah doa kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Di nama Tuhan, kita boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita.
Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, tema yang saya berikan pada malam hari ini adalah yakin dan berani. Nah, apa yang terlintas di pikiran kita semua, teman-teman yang ada ketika kita mendengar dan kita melihat yakin dan berani ini? Nah, yakin ketika kita mengikuti suatu melangkah, kita harus yakin. Karena apa? Ketika kita yakin, timbul keberanian dalam hidup kita. Kalau kita tidak yakin, apakah berani itu akan timbul? Tidak. Nah, maka sebab itu dalam kehidupan kita ini, penting dalam hidup kita ini harus penuh dengan keyakinan. Melakukan segala sesuatu itu harus penuh dengan keyakinan. Percaya diri dalam hidup kita. Dan keberanian itu akan timbul dalam hidup kita dan kita boleh melangkah penuh dengan keberanian. Di sini kita akan belajar tentang seseorang. Nah, sama-sama kita buka di dalam Yosua 1. Yosua 1 ayat yang ke-6. Yosua 1 ayat yang ke-6. Sudah mendapatkan? Kita akan baca ayat ini bersama-sama teman-teman dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau lebih jelas lagi dengan ayat ini, kita kembali ke ayat yang ke-1. Kita akan melihat kisah tentang Yosua ini. Melihat tentang kisah Yosua ini dijelaskan di ayat yang ke-1, perintah Tuhan. Ini perikop, judul perikopnya di pasal yang ke-1 ini adalah perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Untuk merebut tanah Kanaan. Di sini Tuhan memerintahkan Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Nah, siapa Yosua ini? Yosua ini adalah termasuk abdinya Musa. Abdinya Musa di pasal yang ke-1 ayat yang ke-1 ini berkata, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Abdi Musa itu. Nah, di dalam Keluaran 24 ayat yang ke-13 ini juga mengatakan, lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya. Ini kisah tentang Musa naik ke Gunung Sinai, Gunung Allah. Nah, lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Di sini ayat Alkitab mengatakan abdinya Musa. Di Alkitab bahasa Indonesia masa kini dalam Keluaran 24 ayat yang ke-13 ini mengatakan, lalu Musa dan Yosua pembantunya bersiap-siap dan Musa mendaki gunung kediaman Tuhan itu. Di dalam firman Allah yang hidup mengatakan, Keluaran 24 ayat yang ke-13 ini mengatakan, maka Musa menaiki gunung Allah itu dengan Yosua pembantunya. Nah, di sini mengatakan abdinya Musa, yang bisa dikatakan juga pembantunya, sama saja bisa disebut dengan asistennya Musa. Nah, asistennya Musa. Musa ini adalah abdinya Yosua ini adalah abdinya atau pembantunya, asistennya si Musa. Ada di Yosua 1, di pasal yang ke-1 juga ini mengatakan abdinya Musa. Yosua termasuk orang yang setia dan taat kepada
Musa. Kenapa? Karena Musa selalu memperkatakan, selalu memerintah. Yosua ia menaati kepada Musa. Ia menaati dan ia setia kepadanya. Karena dia asistennya Musa. Nah, karena dia setia dan taat dan dekat dengan Musa. Dan ketika Musa sudah lanjut usianya, di dalam Ulangan 31, perikop yang pertama ini mengatakan, judul perikopnya, Yosua menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel pada zaman itu. Nah, masuk di dalam kitab Yosua 1 dan 1 pasal ayat yang ke-1, di situ Allah berfirman kepada Yosua, memerintah untuk pergi merebut tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka. Di ibadah Yud kita sudah ada pertanyaan-pertanyaan tentang Musa dan Yosua yang memimpin bangsa Israel pada saat itu menuju ke tanah Kanaan. Siapa? Ada yang tahu? Siapa? Musa. yang memimpin ke tanah Kanaan dan yang memimpin masuk ke dalam tanah perjanjian Allah itu adalah Yosua. Nah, ketika Musa ini lanjut usia, ketika dia lanjut usia dan tidak ada kekuatan lagi, di situ asistennya ini, pembantunya ini, abdinya Musa ini dipercayakan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Kenapa di pasal 1 ini Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkanlah hatimu dan teguhkanlah hatimu. Sampai 3 kali yang kita baca sama-sama, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan ini berkata kepada Yosua, kuatkanlah hatimu dan teguhkanlah hatimu. 3 kali Allah berfirman kepada Yosua. Karena apa? Karena Tuhan tahu hati Yosua. Karena Tuhan ini tahu tidak mudah bagi Yosua untuk memimpin bangsa ini. Tidak mudah memimpin bangsa yang kudus ini, bangsa Allah ini. Tidak mudah bagi Yosua secara manusia. Ia tidak bisa. Tuhan tahu. Karena Yosua ini tidak mampu. Maka sebab itu Tuhan terus berkata kepada Yosua, kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu. Tuhan tahu Yosua secara manusia tidak mampu dan penuh dengan ketakutan. Terus Tuhan berkata 3 kali dia mengatakan, kuatkanlah hatimu. Bayangkan saja ya teman-teman, ketika kita dipercayakan untuk memimpin suatu bangsa, apakah kita mampu? Dia memikir seperti Musa, apakah saya bisa seperti Musa? Apakah saya bisa? Dalam kehidupan kita juga ketika kita dipercayakan oleh setiap Tuhan dipercayakan kepada kita memimpin segala seperti Mbak Revi bisa nyanyi dan ia memimpin semua orang di depan. Apakah itu mudah? Butuh perjuangan untuk meramaikan semua. Begitu juga dengan Musa yang memikir dalam hidupnya, apakah dia ini sanggup? Apakah dia ini mampu membawa bangsa ini masuk ke tanah perjanjian pada saat itu? Dan juga di ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah ini siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kata beruntung, kata merenungkan. Kata merenungkan ini seperti seekor singa yang sedang mengunyah makanannya. Pelan-pelan ia mengunyah. Singa tidak mungkin ya menikmati makanannya sambil berlari. Tidak mungkin. Singa perlu duduk,
tenang, dan ia boleh makan. Begitu juga dengan Yosua, demikian juga dengan Yosua. Di tengah-tengah kesibukannya ia mengatur segala bangsa yang sangat-sangat banyak itu. Memimpin mereka menyeberangi sungai Yordan. Untuk apa? Untuk merebut tanah Kanaan pada saat itu. Tuhan mau kepada Yosua, Tuhan minta kepada Yosua untuk apa? Untuk jangan terburu-buru, terjerumus dengan kesibukan-kesibukan yang ada. Tuhan mau apa? Tuhan mau dalam kehidupan kita ini untuk tenang, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama juga Tuhan minta kepada kita untuk apa? Untuk tenang dalam hidup ini. Segala kesibukan-kesibukan yang kita lakukan, terus kita lihat bahwa Tuhan satu-satunya yang kita harus tangkap dalam hidup kita ini. Yang kita harus renungkan dalam hidup kita ini. Kebenaran firman Tuhan terus kita pegang dalam hidup kita ini. Sehingga apa? Sehingga kita boleh tenang dalam hidup kita ini. Sehingga kita siang dan malam kita boleh merenungkan akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita ini. Begitu juga Tuhan kepada Yosua. Ia tidak mau Yosua itu penuh dengan kesibukan. Penuh dengan kesibukan mengurus bangsa itu. Tetapi Tuhan mau Yosua ketika ia sibuk, tapi ia bisa masih bisa menyempatkan dirinya untuk duduk tenang. Untuk duduk tenang merenungkan setiap firman Tuhan dalam hidupnya. Dan di akhir ceritanya Yosua pada pasal 1 ini apa? Karena Yosua menaati perintah Allah. Allah sendirilah yang menyertai Yosua, yang menyertai dia untuk merebut tanah perjanjian pada saat itu. Terus Yosua mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Ia berserah kepada Tuhan. Hidupnya ia terus menyerahkan karena ia tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai dia. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan ada bersama kita. Apapun yang kita lakukan, kesibukan apapun, kita harus menyempatkan diri kita kepada Tuhan. Dan apapun yang kita alami, terus tetap mengandalkan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan itu ada bersama kita. Yosua ini disertai oleh Tuhan dan setiap janji-janji yang Tuhan katakan kepadanya, ia akan memberikan semuanya itu kepadanya. Apa yang kita bisa petik dari ceritanya Yosua? Yang pertama, kesetiaan dan ketaatannya kepada Musa dan Allah. Ia taat dan setia kepada Musa. Kemanapun Musa pergi, di situ juga Yosua pergi. Apapun yang Musa perintahkan kepada Yosua, ia menaati setiap perintahnya. Atasannya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita mempunyai atasan, kita harus menaati. Jangan sampai kita tidak melakukan apa yang mereka katakan. Seperti orang tua kita. Ketika orang tua kita berkata tidak, sudahlah, kita juga berkata tidak. Begitu juga dengan Yosua. Ia menaati pimpinannya, atasannya Musa. Ketika ia menaati pimpinannya Musa, Tuhan pun ia taat. Tuhan pun ia setia. Begitu juga dengan kehidupan kita. Jangan sampai kita yang terlihat pun kita tidak setia. Apalagi Tuhan yang tidak kita lihat ini secara jasmani. Buka mata rohani kita melihat segala sesuatu. Apapun yang kita lakukan, terus lakukanlah dengan setia. Jangan sampai kita lakukannya dengan bersungut-sungut dalam hidup kita ini. Terus taruh Tuhan dalam hidup kita ini sehingga apa? Sehingga Tuhanlah yang terus menjadi satu-satunya jalan kita. Yang kedua apa yang kita harus teladani dalam kehidupan Yosua? Yosua menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Karena Yosua tahu tidak mampu menyertai semuanya. Ia tahu karena ia tidak mampu. Maka sebab itu yang kedua, Yosua menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah.
Maka sebab itu Yosua yakin dan berani. Yakin dan berani bahwa bangsa Israel menyeberang sungai Yordan untuk merebut tanah perjanjian. Karena Yosua tahu Tuhan ada berjalan di depan Yosua, di depan bangsa-bangsa Israel. Ia percaya ada Tuhan bersama dia. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita harus percaya dalam hidup kita ini, yakin dan berani. Melakukan segala sesuatu kita harus yakin. Yakin melangkah. Ketika kita yakin, akan ada keberanian yang timbul dalam hidup kita untuk melangkah. Karena apa? Karena kita sudah menaruh Tuhan dalam hidup kita ini. Karena kita tahu ada Tuhan yang berjalan bersama kita. Amin. Terus tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Terus taruh Tuhan dalam hati kita. Isi terus tentang Tuhan dalam hidup kita. Sehingga apa? Sehingga dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat bagi orang. Puji nama Tuhan, saya tidak panjangkan lebar. Benar firman Tuhan pada saat ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Tuhanlah yang menjadi harapan dalam hidup kita. Tuhanlah satu-satunya juru selamat dalam hidup kita ini. Kita tidak bisa meminta kepada siapapun untuk memimpin hidup kita. Melainkan kita boleh menyadari bahwa Tuhanlah yang menjadi sosok pimpinan dalam hidup kita ini. Terus kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi sumber pimpinan dalam hidup kita. Kita angkat pujian sebelum firman yang sudah dinyanyikan. Haleluya, yang memberi kepada kita. Dia tidak membiarkan kita sendiri. Ya terus tetap ada dalam kehidupan kita ini. Percayalah bahwa Tuhan menyertai kita kemanapun kita berada. Mencari Tuhan. Jangan sampai Tuhan tidak mengenal hidup kita. Kita cari terus Tuhan. Kita ketuk terus pintunya. Karena apa? Ketika kita mengetuk, Tuhan akan membuka. Tuhan akan memberikan jalan kepada kita. Ada berusaha. Kita harus berusaha dalam hidup ini. Mencari akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Karena apa? Ketika kita boleh mengerti akan Tuhan, Tuhan akan buka jalan dan Ia akan menyertai kita. Ia tidak akan membiarkan kita sendiri. Ia pasti akan menyertai kita kemanapun kita berada. Kita saja yang selalu berkata, Tuhan tidak adil. Tuhan tidak menyertai jalanku. Seringkali kita mengecewakan hati Tuhan. Mari sama-sama kita menyerahkan diri kita seperti Yosua. Menyerahkan semua kehidupannya, pimpinan Tuhan ke dalam hidupnya. Taruh Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhanlah
menyadari kami tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Maka sebab itu kami perlu Tuhan dalam hidup kami ini Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama kami, menyertai setiap langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kemurahan-Mu dalam hidup kami ini Tuhan. Terus pimpin kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami Tuhan. Segala keputusan apapun yang kami ambil dalam hidup kami boleh yakin Tuhan dan berani untuk melangkah bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas ibadah hari ini yang diberkati ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menaikkan setiap pujian yang kami naikkan Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan ini boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Boleh berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan memberkati teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Biarlah mereka pulang tidak dengan tangan kosong, melainkan mereka boleh membawa berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mengakhiri ibadah malam hari ini. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dan terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya.